Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Hud, dimulai dari ayat yang ke-84. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila madyana akhahum syu'aiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin muhit. Dan kepada Madyan Allah SWT mengutus saudara mereka Syuaib, di mana beliau mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, maka tidak ada sembahan bagi kalian selainnya, dan janganlah kalian mengurangi takaran dan timbangan. Sungguhnya aku melihat kalian dalam kebaikan, dan aku sungguh khawatir atau takut di mana kalian akan ditimpakan azab pada hari yang kalian tidak bisa lari darinya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Lut alaihi salam, maka kemudian Allah SWT menyebutkan kisah Nabi Syuaib alaihi salam, di mana dalam ayat ini Allah SWT mengatakan wa ila madyana akhahum syu'aiban, dan kepada Madyan kami utus saudara mereka Syuaib. Sebagian ahli tafsir mengatakan Madyan itu adalah nama daerah. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya Madyan itu adalah nama kabilah atau suku, di mana Allah SWT mengutus kepada mereka saudara mereka, maksudnya saudara dari sisi, maksudnya dari kaum mereka sendiri, yaitu Syuaib, dari keturunan mereka sendiri. Di mana Nabi Syuaib dan juga sebagaimana nabi-nabi sebelumnya senantiasa mengajak kaumnya untuk menyembah Allah SWT, di mana Nabi Syuaib mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, sembahlah Allah SWT, tidak ada sembahan bagi kalian selain Dia. Maka seluruh para nabi dan rasul itu dakwahnya adalah mengajak kaumnya untuk bertauhid kepada Allah SWT atau mentauhidkan Allah SWT.
Kemudian Nabi Syuaib mengatakan wala tanqusul mikyal wal mizan. Janganlah kalian mengurangi mikyal, yaitu takaran, wal mizan, dan juga timbangan dalam berjual beli. Maka ini ternyata di antara kerusakan yang dilakukan oleh kaum Nabi Syuaib, kaum Madian, yaitu mereka di samping mereka menyekutukan Allah SWT, tidak menunaikan hak Allah, termasuk juga mereka ternyata tidak menunaikan hak makhluk. Itu dengan mendolimi mereka. Ketika mereka berjual beli, mereka mengurangi timbangan. Nabi Syuaib mengatakan, inni arakum bi khairin. Sungguhnya aku melihat kalian dalam keadaan baik. Maksudnya di sini dalam keadaan hidup yang sejahtera, yang makmur. Artinya apa? Ya kalian ini sudah kaya, sudah berkecukupan. Maka tidak perlu mengurangi timbangan. Walaupun tentunya ini tidak hanya bagi orang kaya, siapapun dia yang dia berjual beli tidak boleh dia mengurangi timbangan. Tapi tentunya bagi orang yang dia berkecukupan, apalagi yang dicari, kira-kira begitu. Kalau dia miskin, ya mungkin orang mengatakan ya patutlah. Walaupun itu sebenarnya nggak patut, karena mengurangi timbangan adalah larangan Allah SWT yang umum, baik penjualnya miskin ataupun kaya. Tapi di sini kalau itu dilakukan oleh orang kaya tentunya lebih tidak patut lagi. Apalagi yang dicari, ya, Anda kan sudah cukup, masih juga mencari keuntungan dengan cara yang tidak halal. Padahal Anda sudah diberikan kecukupan oleh Allah SWT. Ini yang disebutkan oleh Nabi Syuaib. Inni arakum bi khairin. Sungguhnya aku melihat kalian benar-benar dalam kehidupan yang sudah mapan, kalau bahasa kita sekarang. Sudah berkecukupan. Kenapa Anda masih mengurangi takaran dan timbangan? Inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit. Sungguhnya aku khawatir kepada kalian, takut kepada kalian bahwasanya kalian akan ditimpakan nanti azab yang tidak akan bisa kalian lari darinya, itu azab di akhirat. Karena mengurangi timbangan. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qisth wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wahai kaumku, sempurnakanlah atau penuhilah takaran dan timbangan dengan cara yang adil, dengan cara yang benar. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, janganlah kalian mengurangi untuk manusia barang-barang mereka. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Maka Nabi Syuaib di sini mengingatkan kaumnya untuk menyempurnakan, memenuhi takaran dan timbangan ketika berjual beli. Karena ini adalah bentuk dari al-qist, yaitu kebenaran. Maksudnya seorang hendaknya dia benar dalam menakar, tidak mengurangi takaran ataupun timbangan. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah SWT. Karena ketika seorang mengurangi takaran dan timbangan, berarti dia melakukan kezaliman terhadap hak manusia. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, janganlah kalian mengurangi manusia hak-hak mereka atau barang-barang mereka yang kalian timbang atau kalian takar.
Dan ini juga yang diperingatkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka bagi al-mutaffifin, ya. Tatfif artinya adalah alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Mutaffifin atau at-tatfif artinya kata Allah SWT, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka jadi pembeli, mereka minta tambah. Kalau mereka yang ditakar atau yang ditimbang, dia minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang menimbang untuk orang, dia yang jadi penjual, maka dia mengurangi. Maka ini namanya amalannya disebut tatfif. Orangnya mutaffif. Kata Allah, celaka. Nabi Syuaib di sini mengatakan, memperingatkan bahwasanya mereka akan diberikan azab di akhirat. Wala tabkhasun nas, janganlah kalian mengurangi timbangan, mengurangi takaran, merugikan manusia. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, artinya di sini mereka juga termasuk orang yang tidak hanya mereka mengurangi timbangan, tapi juga melakukan kerusakan di muka bumi. Apa maksudnya di sini? Yaitu mereka juga kerjanya merampok di jalan. Jadi memang mereka padahal sudah berkecukupan. Jadi memang di dalam diri mereka ada sifat tamak. Sudah diberikan oleh Allah SWT kecukupan harta, tapi masih dia mengurangi timbangan, masih dia juga merampok di jalan. Kata Allah SWT, baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Baqiyatullah, Abdullah bin Abbas mengatakan, rizqullahi lakum khairul lakum. Rezeki yang Allah berikan kepada kalian dengan kalian mencukupkan timbangan itu lebih baik bagi kalian. Artinya seorang ketika dia berjual beli dan dia sempurnakan takaran dan timbangan, dia dapat untung atau tidak? Dapat untung. Untungnya dunia akhirat. Tapi ketika dia mengurangi timbangan, ya dia dapat untung di dunia saja, tapi kerugian di akhirat. Baqiyatullahi khairul lakum. Rezeki yang Allah berikan kepada kalian yang mana Allah SWT menyuruh kalian untuk memenuhi timbangan, kemudian dari situ kalian dapat rezeki, itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Maka seorang ketika dia berdagang, keuntungan yang dia peroleh dengan cara yang halal itu lebih baik bagi dia. Walaupun mungkin nominalnya sedikit. Tapi Allah SWT akan tidak buta, tidak tuli. Allah SWT Maha tahu. Allah SWT akan berikan keberkahan kepada nominal yang sedikit itu. Tapi karena kadang godaan syaitan dan hawa nafsu, seorang ingin melihat nominal yang besar. Sehingga dia kadang merugikan pembeli. Mungkin dengan mengurangi timbangan atau dia menipu dan sebagainya. Padahal rezeki ataupun penghasilan yang dia dapatkan dari cara yang tidak halal, justru itu akan membawa kerugian buat dia di akhirat. Akan dihisab oleh Allah SWT. Maka seorang mukmin seorang pedagang yang muslim, mestinya dia mengetahui hal itu. Kalau dia ingat itu, mungkin dia tidak akan mengurangi timbangan. Mungkin dia tidak akan menipu ketika berjual beli. Kenapa? Berapalah keuntungan yang dia peroleh? Ketika misalnya ada konsumen beli
1 kilo misalnya, dia kurangi jadi 9 on. Ya kalau 100 orang kan lumayan juga kan. 1 on. Tapi itu di dunia. Apakah dia tidak ingat dia? Bahwasanya Allah lihat. Mungkin pembeli nggak tahu, pembeli nggak lihat. Tapi apakah dia tidak tahu Allah SWT dari langit melihat? Maka seorang pedagang mukmin mestinya dia seorang pedagang yang benar-benar beriman kepada Allah, dia tidak akan mengurangi timbangan. Dia tidak akan mengurangi takaran, dia tidak akan menipu konsumennya. Kenapa? Karena Allah SWT lihat. Manusia bisa ditipu, Allah SWT bisa ditipu? Nggak mungkin. Kalau dia hadir pikiran itu dalam hatinya, mungkin dia tidak akan melakukan itu. Tapi berapa banyak orang yang menghadirkan pikiran tersebut ketika dia berjual beli. Allah SWT katakan, baqiyatullahi khairul lakum. Keuntungan yang kalian peroleh dari hasil jual beli yang halal, yang benar, khairul lakum. Lebih baik bagi kalian di dunia dan di akhirat. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jadi yang akan merasakan itu lebih baik adalah orang beriman. Tapi kalau orang tidak beriman, dia merasakan itu tidak baik. Rugi saya atau tipis untungnya cuman. Wa ma ana 'alaikum bihafidh. Dan aku, kata Nabi Syuaib, tidak bisa mengawasi kalian. Yang mengawasi kalian adalah Allah SWT. Aku hanya menyampaikan. Sempurnakan takaran dan timbangan. Itu lebih baik bagi kalian. Walaupun keuntungannya sedikit. Allah SWT akan berikan keberkahan. Maka aku tidak bisa mengawasi kalian. Yang mengawasi siapa? Allah SWT. Apa jawaban dari kaum Madian? Qalu ya Syu'aibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rasyid. Mereka mengatakan, wahai Syu'aib, apakah salatmu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak nenek moyang kami, atau kami berbuat sesuka hati kami terhadap harta kami? Sungguhnya engkau benar-benar orang yang halim, orang yang sabar, orang yang santun dan rasyid, dan orang yang pintar. Maka ini jawaban dari kaum Nabi Syuaib, kaum Madian. Di mana mereka mengatakan, as-salatuka, apakah salatmu, yaitu ibadahmu kepada Allah SWT, itu yang menyuruhmu untuk agar kami meninggalkan apa yang kami sembah selama ini? Maka ini kaum Nabi Syuaib, kaum Madian menyembah kepada selain Allah SWT. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya salat itu adalah syariat sejak umat terdahulu. Apakah salatmu, syariatmu yang menyuruh kami untuk meninggalkan penyembahan kepada sesuatu yang disembah oleh bapak nenek moyang kami terdahulu? Jadi mereka menyangkal, membantah, tidak mau melakukan apa yang diperintahkan ketika tadi diajak oleh Nabi Syuaib. U'budullah, ya qaumi u'budullah, ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, tidak ada sembahan bagi kalian selain Dia, selain Allah SWT. Maka mereka menjawab di sini apa? Ini, ya, salat kamu ini, ibadah kamu ini yang menjadikan engkau menyuruh kami
meninggalkan peribadatan kepada selain Allah yang sudah dilakukan oleh bapak nenek moyang kami. Itu agama kami ini yang menyuruh untuk itu. Dan juga agama kami ini yang menyuruh agar kami tidak melakukan atau meninggalkan berbuat sekehendak kami terhadap harta kami ini. Mereka mengatakan apa? Salat kamu ini yang menyuruh kami untuk meninggalkan peribadatan kepada selain Allah dan juga meninggalkan sesuatu yang kami melakukan bisa bebas dalam melakukan harta yang kami miliki. Ya, kami bebas melakukan apa saja. Ini kan harta kami ini. Ini kan perdagangan, modal kami. Terserah kami mau dagang kayak mana. Mau kami nipu, mau kami kurangi timbangan, terserah. Maka ini jawaban ya dari kaum Nabi Syuaib. Apakah salatmu yang menyuruh kami meninggalkan peribadatan ini? Dan menyuruh kami untuk meninggalkan perbuatan di mana kami ingin berbuat sekehendak kami dalam hal harta kami ini. Ini harta kami sendiri. Terserah kami lah. Apa katanya? Innaka la antal halimur rasyid. Sungguh kamu wahai Syuaib seorang yang benar-benar halim, orang-orang yang sabar, santun, rasyid, pintar. Maka ini apa? Perkataan ini ibaratnya apa? Celaan, istihza, artinya mengejek Nabi Syuaib. Kalau kaum sebelumnya umat-umat terdahulu, misalnya umat Nabi Nuh, itu mereka langsung mengatakan, wahai Nabi Nuh, kamu ini innala naraka fi safahatin. Kami melihat kamu ini bodoh, kata kaumnya. Nabi Muhammad juga ketika mendakwahi orang kafir Quraisy mengatakan apa? Bahwasanya Nabi dikatakan syair, bukan syair. Bahkan dikatakan majnun. Kamu Muhammad orang gila. Nabi Syuaib kebalikan. Wah, kamu pintar nian ini, itu bahasanya. Salat kamu yang menyuruh ini, pintar nian kamu ini. Bahasa kitanya gitu. Pintar kamu Syuaib. Elok nian kau ini. Tapi itu apa? Ejekan. Dan itu adalah cara musuh-musuh Islam, musuh dakwah sejak zaman dahulu sampai sekarang. Mengejek kebenaran. Ada dua cara, langsung dia ejek. Wah, ini kamu nggak benar, ini kamu orang bodoh, kamu ini tukang syair, ya seperti Nabi, orang gila. Atau dia, oh kamu pintarnya nih. Tapi itu ejekan. Ibaratnya misalnya sekarang ada orang yang dia datang ke masjid, rajin beribadah, oh sucinian kau ini. Seperti itu kira-kira. Yalah cepat masuk surga kau ini. Paling alim nian kau di sini. Nah gitulah kira-kira. Ini jawaban cara, ini metode. Musuh-musuh dakwah untuk menjauhkan, untuk apa? Untuk mencela dakwah dan orang yang mengikuti dakwah yang benar. Ini semuanya ejekan. Ketika seorang dia ke masjid rajin, wah kayaknya dia paling alimnya di sini, kayak gitu. Itu cara. Sejak zaman dahulu sampai sekarang seperti itu. Dan begitulah orang-orang yang memusuhi kebenaran pasti akan memberikan label-label, nama-nama, sebutan-sebutan yang tujuannya agar orang jauh dari atau tidak mau
mendekati kebenaran atau menerima kebenaran. Orang-orang yang mengajarkan kebaikan, para nabi dan rasul, ini bisa kita lihat, para nabi dan rasul mendakwakan kebenaran, mendakwakan tauhid, dicela. Dikatakan orang bodoh, dikatakan orang gila, atau dikatakan sok pintar dan sebagainya. Itu sejak zaman dahulu. Sampai hari kiamat tetap ada seperti itu. Maka itu adalah label-label yang diberikan oleh musuh-musuh dakwah. Apa tujuannya? Agar orang nggak mau menerima kebenaran atau tidak mendekati kebenaran itu. Macam-macam. Ya. Kalau di zaman kita macam-macam label-label yang disebutkan. Kepada orang-orang yang berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Bagaimana sejak dari zaman misalnya Imam Ahmad misalnya. Maka dikatakan Imam Ahmad dan pengikutnya Hasyawiyah, itu istilah mereka. Atau Mujassimah. Zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dikatakan Mujassimah. Datang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab disebut Mujassimah juga. Plus Wahabi. Plus apa lagi? Itu label-label. Mujassimah, Wahabi, apa lagi? Dan seterusnya. Itu label-label yang tujuannya diberikan oleh musuh dakwah untuk apa? Agar orang takut. Nah, jangan dekat-dekat nih. Ini kamu Wahabi. Kalau kamu ikut pengajian tuh kamu jadi Wahabi nanti. Apa itu Wahabi? Ditanya juga dia enggak paham juga. Dia cuma nyebut aja ya karena dia enggak tahu, cuma ikut-ikutan. Enggak usah ngaji situ kenapa jadi Wahabi nanti. Ditanyain apa itu Wahabi? Enggak tahu. Tuh orang-orang yang itu menetapkan sifat Allah mujassimah itu Allah katanya punya bentuk. Ini label yang diberikan oleh musuh-musuh dakwah. Tujuannya apa? Agar orang tidak mau menerima kebenaran dan takut mendekati kebenaran. Dan agar orang yang sudah berada di dalam kebenaran keluar dari kebenaran itu. Yang belum masuk agar menjauh. Yang sudah ada di dalam agar keluar. Itu tujuannya. Dan itu sudah bisa kita lihat di zaman Nabi SAW, para sahabat. Bagaimana Rasulullah sendiri dikatakan orang gila dan sebagainya. Dan orang-orang kafir Quraisy terus melakukan itu supaya apa? Orang tidak mendekati Rasulullah SAW. Sebab kalau dekat, dia dengar apa yang disampaikan ternyata benar. Makanya begitu juga. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sampai hari kiamat yang diajarkan benar. Makanya kenapa mereka memberikan label-label seperti itu? Supaya orang nggak mau dengar. Sebab kalau orang dengar, pasti dia menerima. Mereka nggak mau itu. Takut mereka. Takut dakwah ini apa? Berkembang. Takut dakwah ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dikasihlah label ini supaya orang tuh nggak dengar, langsung a priori antipati. Itu tujuan. Kemudian Nabi Syuaib mengatakan, qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Maka beliau mengatakan, Nabi Syuaib mengatakan, wahai kaumku, bagaimana menurut pendapat kalian kalau seandainya aku berada di atas kebenaran
Bagaimana kalau seandainya aku datang membawa kebenaran, di atas kebenaran membawa bukti yang datang dari Rabbku, dan Allah SWT memberikan kepadaku rezeki yang halal, yang baik. Imam Ibnu Katsir di sini menyebutkan rezeki, maksudnya di sini adalah kenabian, ya, di mana aku diutus menjadi nabi. Juga maksudnya diberikan rezeki yang halal, yaitu aku tidak ikut-ikutan untuk mengurangi timbangan. Bagaimana menurut kalian? Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Dan aku tidak ingin menyelisihi apa yang telah aku perintahkan kepada kalian. Maksudnya apa? Aku menyuruh kalian melakukan ini, aku menyuruh maka aku yang lakukan. Aku melarang kalian berarti aku juga tidak melakukan. Aku tidak ingin menyelisihi apa yang aku larang. Artinya apa? Aku tidak ingin melarang kalian, justru aku yang melakukan. Enggak mungkin. Itu maksudnya. Maka hendaknya seorang ketika dia menyampaikan sesuatu, dia apa yang dia sampaikan sesuai dengan perbuatannya. Itu maksudnya. Ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Aku tidak ingin menyelisihi apa yang aku larang kalian darinya. Aku melarang kalian mengurangi timbangan, aku tidak mungkin mengurangi timbangan. In uridu illal islah mastata'tu. Aku tidak ingin kecuali kebaikan atau perbaikan sesuai dengan kemampuanku. Aku tidak ingin sesuatu kecuali dari apa yang aku perintahkan ini, dari apa yang aku larang ini, kecuali kebaikan buat kalian. Sesuai dengan kemampuanku. Maka ini ayat ini menunjukkan bahwasanya ya kita diperintahkan untuk menyampaikan sesuai dengan kemampuan kita saja. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada taufik kecuali di tangan Allah SWT. Maka tugas kita hanya menyampaikan al-bayan yang disebut dengan hidayatul bayan wal irsyad. Kita cuma bisa menyampaikan. Tapi at-taufiq wal amal, mengamalkan apa yang sudah disampaikan itu, yang sudah diketahui itu di tangan Allah SWT. Hidayah di tangan Allah. Kita hanya bisa menyampaikan dan tidak mungkin memaksa orang untuk mengamalkan itu. Taufik di tangan Allah SWT. Hanya sekedar menyampaikan ini yang benar, silakan diikuti. Ini yang dilarang, jauhi. Tidak mungkin kita memaksa. Orang itu mau melakukan, itu butuh hidayah. Maka hidayah itu tidak hanya hidayah berupa bayan, keterangan, ini jalan kebenaran, ini kebatilan, tapi ada hidayatul amal wa taufik. Ada hidayah untuk beramal. Tidak semua orang yang mengetahui bisa mengamalkan apa yang dia ketahui. Itu butuh taufik, butuh hidayah, hidayatul amal. Itulah yang kita minta kepada Allah SWT setiap hari 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuki aku, berikan kepada aku hidayah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Yaitu jalan orang yang engkau beri nikmat, jalannya para nabi dan rasul, untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, yaitu hanya kepada Allah aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Maka itu tugas kita menyampaikan saja. Taufik di tangan Allah. Setelah itu apa? Kita serahkan kepada Allah. Kita menyampaikan ini kebenaran, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Sudah dijelaskan, sudah. Maka apakah orang yang kita dakwahi itu menerima atau tidak, itu taufik dari Allah SWT. Kita serahkan urusannya kepada Allah SWT. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ay yusibakum mithlu ma asaba qauma Nuhin aw qauma Hudin aw qauma Shalih wa ma qauma Lutin minkum biba'id. Wahai kaumku, janganlah kalian menjadikan perselisihan aku dengan kalian itu menyebabkan kalian akan ditimpakan musibah sebagaimana yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud dan kaum Nabi Saleh. Wa ma qaumul lutin minkum biba'id, dan tidaklah kaum Nabi Lut itu jauh dari kalian. Jauh apa maksudnya para ulama di sini? Jauh
Baik itu dari sisi waktu, zaman, baru kemarin ini Nabi Lut. Ataupun tempat. Maka disebutkan bahwasanya daerah tempatnya kaum Nabi Lut dengan Nabi Syuaib dekat. Termasuk juga kaum Samud. Itu antara Madinah dengan negeri Syam. Di situ. Wa ma qaumul Lutin minkum biba'in. Dan kaum Nabi Lut baru saja, enggak jauh dari kalian. Baru saja kemarin kaum Nabi Lut dihancurkan oleh Allah SWT. Tidak jauh zamannya dari kalian. Dan juga tidak jauh tempatnya dari tempat tinggal kalian ini, dari Madian. Tidakkah akan kalian mengambil pelajaran? Itu kata Nabi Syuaib. Maka di sini jelas ya bahwasanya Nabi Syuaib setelah Nabi Lut. Di sini disebutkan secara berurutan Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, kemudian Nabi Lut. Setelah itu Syuaib. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Maka beristighfarlah kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepadanya. Inna rabbi rahimun wadud. Sungguhnya Rabbku Maha penyayang lagi, wadud juga artinya Maha penyayang, sangat penyayang. Qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa walau la rahtuka la rajamnak wa ma anta alaina biaziz. Mereka mengatakan, wahai Syuaib, kami enggak paham apa yang engkau omongkan ini. Enggak paham kami. Dan sungguh kami melihat engkau itu orang yang lemah. Kalau bukan karena keluargamu, sungguh kami akan merajammu. Dan engkau di sisi kami bukanlah orang yang dimuliakan. Wa ma anta alaina bi'aziz. Engkau ini bukan orang yang mulia, yang terpandang, bukan. Kalau bukan karena keluarga kamu saja, sudah kami rajam kamu ini. Sudah kami bunuh kamu. Maka itu jawaban dari kaum Madian kepada Nabi Syuaib. Mereka katakan, tidak paham kami apa yang kau sampaikan ini. Kenapa mereka enggak paham? Karena mereka sudah membuat diri mereka tidak mau menerima kebenaran. Mereka sendiri yang menghalangi diri mereka dari kebenaran. Jadi bukan tidak paham, tapi maksudnya tidak mau menerima kebenaran. Dan bahkan menganggap Nabi Syuaib ya lemah. Baik itu wallahu a'lam maksudnya lemah akalnya atau lemah badannya. Ya atau orang yang lemah yang tidak punya kedudukan. Kalau bukan karena keluarga engkau, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Syuaib keluarganya terpandang. Sehingga kaum Madian tidak berani mengganggu Nabi Syuaib. Kenapa? Karena mereka mengatakan sendiri dalam ayat ini, walau la rahtuka. Kalau bukan karena kaum la rajamnak. Kami akan usir kamu, kami akan bunuh kamu, kami akan rajam sampai mati. Berarti apa? Kaumnya apa? Keluarganya Nabi Syuaib berarti orang terpandang. Wa ma anta alaina bi'aziz. Tapi engkau ini tidak mulia. Keluargamu ya terpandang, tapi kamu enggak. Qala ya qaumi arihti a'azzu 'alaikum minallah wattakhadtumuhu wara'akum zahiriyya. Inna rabbi bima ta'maluna muhit. Nabi Syuaib mengatakan, wahai kaumku, apakah keluargaku itu lebih mulia bagi kalian daripada Allah SWT? Dan engkau jadikan Allah di belakang kalian, di belakang punggung kalian. Artinya apa? Apakah kalian lebih menghormati keluargaku daripada ini seruan Allah SWT? Dan kalian lempar, kalian anggap kalian belakangi syariat Allah, dakwah Allah, perintah dan larangan Allah ini. Inna rabbi bima ta'maluna muhit. Sesungguhnya Rabbku muhit, artinya mengawasi apa yang kalian lakukan.
melihat, mengawasi dan mengetahui apa yang kalian lakukan. Dan mengetahui maksudnya apa? Bukan hanya sekedar tahu, tapi akan berikan balasan. Wa ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amil sawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa man huwa kadzib wartaqibu inni ma'akum raqib. Wahai kaumku, beramallah. Ya sudahlah, kata Nabi Syuaib, ya. Beramallah, berbuatlah sekehendak kalian sesuai dengan cara kalian, ala makanatikum, sesuai dengan cara kalian. Beramallah sesuai dengan cara kalian, metode kalian, kehendak kalian, silakan. Inni amil, saya juga akan beramal sesuai dengan apa yang sudah Allah SWT ajarkan. Saya juga beramal sesuai dengan jalanku sendiri. Saufa ta'lamun, kalian semua akan mengetahui siapa yang akan mendatangkan azab yang menghinakan dan siapakah yang dusta di antara kita. Wartaqibu, maka tunggulah, inni ma'akum raqib, dan aku juga menunggu bersama kalian. Maka ini Nabi Syuaib ketika sudah mendakwahi mereka, ternyata kaum Nabi Syuaib, ya, kaum Madian justru menganggap beliau orang yang lemah dan ingin membunuh beliau sebenarnya, kalau bukan karena keluarganya. Maka Nabi Syuaib mengatakan, ya sudah, lakukan sekehendak kalian. Aku juga tidak akan mengikuti kalian. Aku akan beramal dengan apa yang sudah Allah ajarkan. Maka ini, ya, ketika kita menyampaikan, ketika kebanyakan orang tidak mau menerima dakwah, menerima kebenaran, ya kita mestinya harus tetap tegar di atas kebenaran. Jangan malah ikut luntur dan kendor. Ya sudahlah, kebanyakan orang ini, ya sudah aku ikut bayaran. Bukan gitu. Ini amil. Ya sudah, aku akan berbuat sesuai dengan ilmuku, sesuai dengan apa yang sudah aku ketahui. Kalian juga silakan. Apalagi tentunya pengikut kebenaran di setiap masa itu lebih sedikit daripada orang-orang yang menentang kebenaran itu sendiri. Kemudian Allah SWT katakan, walamma jaa amruna najjayna syu'aiba walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadhatil ladzina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin ka'an lam yaghnaw fiha ala bu'dan limadyana kama ba'idat thamud. Yaitu Allah SWT mengatakan, ketika telah datang waktunya, maka datanglah keputusan kami, urusan kami, kata Allah SWT, keputusan kami, dan kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama beliau dengan rahmat kami, dan kami berikan kepada orang-orang yang zalim azab, ya, sayhah, yaitu diberikan azab sayhah. Sayhah itu artinya suara yang keras. Dalam ayat yang lain Allah SWT katakan, فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ يَوْمٌ عَظِيمٌ. Dalam surah Asy-Syu'ara, itu Allah SWT datangkan kepada mereka suatu hari yang seolah-olah hari itu penuh dengan naungan, padahal itu sebenarnya adalah azab buat mereka. Maka Allah SWT mengirimkan kepada kaum Syuaib suara, ya, dalam ayat yang lain rajfa, ya, getaran, dan semuanya tidak bertentangan. Allah SWT menggetarkan mereka. Kemudian Allah SWT kirim sayhah, yaitu suara yang kuat. Fa asbahu fi diyarihim jathimin, maka mereka tersungkur di rumah-rumah mereka. Ketika diguncang oleh Allah SWT bumi tempat mereka berpijak, kemudian datang dari langit suara yang menggelegar. Fa asbahu fi diyarihim jathimin, maka mereka tersungkur di rumah-rumah mereka. Ka'allam yaghnaw fiha, seolah mereka
Tidak pernah tinggal di rumah itu dulunya. Bisa bayangkan. Seperti apa? Ya kaum yang tempat yang belum pernah ditempati sebelumnya. Dan begitu juga kaum sebelumnya. Allah SWT berikan siksa. Ala bu'dan limadyana kama ba'idat Tsamud. Begitulah Allah SWT berikan azab kepada kaum Madyan, sebagaimana juga Allah SWT berikan azab kepada kaum Tsamud. Kaum Tsamud dan kaum Madyan sama, disiksa oleh Allah SWT dengan siksaan yang sama. Dan mereka ya sama-sama dikatakan, ya kaum Tsamud itu nabinya Nabi Saleh, dan kaum Madyan nabinya adalah Nabi Syuaib. Kemudian juga kaum Ad yaitu nabinya Nabi Hud. Maka ini tiga di antara tiga nabi yang mereka adalah nabinya orang Arab ya dikatakan. Nabi Hud dan Nabi Saleh dan Nabi Syuaib. Maka Allah SWT mengatakan dalam akhir surah, dalam akhir kisah kaum Madyan, bahwasanya mereka dibinasakan oleh Allah SWT sebagaimana dihancurkannya juga kaum Tsamud oleh Allah SWT, yaitu kaumnya Nabi Saleh. Maka ini bisa kita lihat bagaimana Allah SWT menceritakan kepada kita semua kisah umat-umat terdahulu, mulai dari kaum Nabi Nuh, kemudian kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut, kemudian Nabi Syuaib. Yang ini mereka semua kaum yang Allah SWT utus kepada mereka para nabi dan rasul, kemudian mereka mengingkari, tidak beriman, kemudian Allah SWT hancurkan. Ini tentunya menjadi pelajaran. Allah SWT menyampaikan pelajaran ini, kisah ini kepada tentunya pertama kali kepada kafir Quraisy ketika itu, supaya mereka mengambil pelajaran. Kenapa? Karena kaum-kaum ini semua dekat, semuanya di Jazirah Arab, dan mereka tinggal di Jazirah Arab. Kaum Quraisy di Mekah. Tidakkah kalian mengambil pelajaran? Ya. Nah, wallahu ta'ala alam, ini beberapa ayat yang bisa kita sampaikan tentang kisah Nabi Syuaib beserta kaumnya yang Allah ceritakan dalam surah Hud. Dan Nabi Syuaib ini atau kaum Madyan ini tentunya berbeda nantinya dengan orang soleh atau orang soleh yang berjumpa dengan Nabi Musa, yang itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Qasas, di mana sebagian mengatakan bahwasanya Nabi Musa ketika ke Madyan, keluar dari Mesir ke Madyan, kemudian ketemu dengan orang soleh. Maka sebagian mengatakan Nabi Syuaib, bukan, karena jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Syuaib jauh. Sebagaimana nanti setelah ini akan disebutkan kisah Nabi Musa sedikit. Nah, wallahu ta'ala sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.